Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini di sini saya akan membahas mengenai cara mengecek mesin mobil bekas, terutama untuk mesin mobil Avanza atau Xenia ya. Seperti apa tata caranya? Mari kita simak videonya. Kalau dilihat dari segi tampilan luarnya ini terlihat masih kinclong ya, tapi nggak tahu nanti untuk kondisi mesinnya seperti apa. Mari kita simak bareng-bareng ya, seperti apa kondisi mesinnya mobil tersebut. Pertama-tama kita lihat dulu ya untuk ruang mesinnya. Kayak sini kita lihat. Untuk mobil ini memang kondisinya mesin ini sangat kotor sekali ya, dan kelihatannya ini jarang dibersihkan. Terlihat kayak apa, bekas tanah ya, cipratan tanah ini nempel-nempel di permukaan mesin kelihatan. Tapi untuk masalah bersih atau enggaknya itu sebenarnya bukan masalah yang sangat serius, karena kan kalau untuk kotoran kan bisa kita bersihkan. Yang paling penting kita cek pada kondisi mesinnya dan ruang mesinnya. Kita bahas pada ruang mesin dulu ya. Untuk ruang mesin ini, di sini kita amati pada bagian cat dulu. Catnya kita lihat apakah catnya ini terlihat baru atau enggak. Kalau untuk mobil ini memang catnya ini cat dari pabriknya ya, atau cat standarnya. Tidak ada cat yang terlihat baru. Jadi bisa dipastikan kondisinya untuk cat dalam ruang mesin ini masih aman. Kemudian kita masuk ke dalam baut yang ada di mesin mobil ini. Kita amati apakah ada baut yang sudah longgar, maksudnya sudah dol ya ininya, atau bautnya masih normal. Kita cek satu persatu. Kamera agak sini kameranya. Untuk baut-bautnya di sini masih terlihat rapi ya. Yang bagian bawah kita lihat, terlihat kan, untuk baut-bautnya ini tampak masih oke, tidak ada masalah. Kemudian kita amati pada bagian klip-klip sambungan-sambungan kabel-kabel ini. Di sini memang terlihat kotor, tapi ini masih ori, ini belum pernah dilepas. Terlihat klipnya masih normal, tidak ada yang aneh ya, atau yang mencurigakan. Kayak kabel-kabelnya ini kan juga masih nggak ada sambungan kan, masih normal semua ini. Untuk kabel dan klip baut masih normal, masih oke. Selanjutnya kita amati pada bagian pak mesin ya. Di sini biasanya kalau memang mesin itu pernah turun, kemungkinan pak ini juga pernah diganti, ataupun nggak diganti ya posisinya pak ini tidak rata. Dan biasanya ada rembesan oli untuk pak bagian bawah. Kita amati pada pak bagian atas dulu. Untuk di sini kondisinya masih rapi, masih oke. Kemudian pada bagian pak bawah ya, kameranya. Kita amati pada pak bagian bawah ini. Di sini ada paknya. Di sini ada rembesan olinya enggak? Kita lihat, dan kalau bisa kita sentuh aja. Kalau kita sentuh biasanya terasa kalau memang dia ada yang bocor. Di sini kondisinya masih aman. Selanjutnya kita amati pada bagian kolong ya. Kita lihat di sini. Di sini ada rembesan oli atau tidak. Kita amati, kalau bisa kita ngolong. Kita ngolong dari sini ya. Kalau memang kondisinya masih aman, berarti mobil ini masih oke. Kalau dilihat dari bawah memang nggak ada olinya kok. Masih rapat mesinnya. Selanjutnya kita amati pada bagian fan belt ya. Di sini ketika fan belt itu
sudah aus, di sini biasanya retak-retak dan kondisinya keras ya, tidak lentur. Kita bisa raba di sebagian ini loh. Nah di sini kan kayak ada semacam gerigi, kelihatan kan? Sini nih. Ya ini kan ada geriginya ini. Di sini kalau sudah pecah-pecah, geriginya ini ada yang pecah-pecah, berarti di situ untuk fanbelnya itu sudah minta ganti. Tapi untuk fanbel ini nggak terlalu mahal kok. Bisa kita ganti sendiri kalau mau kita mau beli mobil bekas. Tapi alangkah baiknya kalau bisa kita minta yang baru untuk fanbel ini. Kemudian untuk pengecekan selanjutnya kita cek pada bagian oli mesin ya. Tadi ini saya tidak bawa tang, jadi tidak bisa buka ini. Terpaksa saya cek pakai stick ini. Sebenarnya kalau semua teman-teman ini mau ngecek, alangkah baiknya cek dari tutup oli ini sama stick ini ya. Kalau tutup oli ini nanti kelihatan kalau kita buka, habis itu kita lihat bawah tutupnya ini. Kalau oli jarang diganti, biasanya di bawahnya ini kotorannya di sini menggumpal. Berarti di situ bisa disimpulkan mobil ini jarang diganti oli, seperti itu ya. Untuk sementara saya cek dari sini dulu aja nggak apa-apa. Untuk tangnya ini masih diambil, jadi nanti agak lama kalau mau menunggu tangnya. Kita buka, kita lihat untuk oli mesinnya. Di sini kondisinya masih bagus untuk olinya, terlihat kan? Tetapi kalau semua mesin mobil ini ada problem, untuk warna oli ini biasanya warnanya keruh, warnanya nggak seperti ini, coklat kayak seperti coklat susu. Kalau warnanya seperti coklat susu, berarti di dalam mesin ini untuk sistem pendingin di situ ada kebocoran, sehingga oli itu tercampur sama air coolant ini. Jadi untuk pembelian mobil bekas, untuk pengecekan oli ini juga sangatlah penting dan vital ya. Kita masukkan lagi. Terlihat kan untuk bot-botnya juga masih baru. Kalau semua ini pernah dibongkar, ini londot. Kalau sering dibongkar londot, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian sistem pendingin atau komponen pada bagian radiator. Di sini kita amati pada bagian selangnya ini dulu ya, yang menghubungkan antara radiator ke mesin dan mesin ke radiator. Kita pastikan untuk kondisinya masih bagus. Kita cek. Di sini untuk kondisinya ini masih oke. Di bagian atas masih lentur ya. Kalau memang ini sudah jelek, biasanya ini keras di sini. Untuk selangnya ini, pastikan tidak ada kebocoran atau rembesan air coolant. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian sambungan yang dari radiatornya ini ya. Pastikan tidak ada rembesan air coolant dari depan, kelihatan ya, dari depan. Bentar, kita amati pada sirip-siripnya radiator ini ya. Situ kan ada sirip-siripnya. Yang rawan bocor biasanya di bagian ini, depan ini. Pastikan kondisinya tidak ada rembesan air coolant ya. Sama sirip-sirip untuk ini ya, kisi-kisinya ini. Pastikan kondisinya masih bagus juga, tidak bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok kan nanti untuk proses pendinginan juga kurang maksimal ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya pastikan untuk komponen radiator termasuk motor extravan di sini. Di sini kondisinya kalau bisa masih ori ya. Kita cek untuk tahun pembuatannya. Untuk mobil ini tahun 2018.
Dan seharusnya untuk motor Stravan pun sama. Kalau semua belum diganti, kita cek. Oh ini loh. Nah ini di sini. Ini tahun pembuatannya ini juga sama sih sama mobilnya tahun 2018. Jadi kondisinya masih oke. Oke ya. Kemudian kita cek pada bagian air kolonnya ini. Lihat enggak? Di sini pastikan kondisinya warnanya masih jernih. Ini kan kotor, saya bersihkan dulu biar kelihatan. Dan tidak keruh ya. Kita buka aja lah. Cek agak ke sini. Untuk kondisi airnya masih oke. Masih jernih dan warnanya sesuai. Biasanya kan untuk air kolon ini warnanya kan macam-macam, ada yang merah, ada yang kuning. Tutup rapat biar nggak bocor. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian tutup motor, tutup radiator ya. Kita pastikan tutupnya juga ini masih bagus. Cara ngeceknya cukup kita tekan gini. Di sini kalau masih lentur berarti masih oke tutupnya. Karena tutup ini bisa juga menyebabkan overheat ya. Jadi hati-hati untuk tutup ini. Kita tutup kembali. Seperti itu. Jadi untuk pengecekan sistem pendingin seperti itu ya. Untuk sistem pendingin ini memang sangatlah penting, karena ketika sistem pendingin ini mengalami problem atau kebocoran, itu nanti akan menyebabkan mesin tersebut itu mengalami overheat. Ketika overheat pasti nanti campuran mesin. Untuk tadi kita sudah membahas mengenai cara mengecek mesin dan meliputi kayak kabel-kabel, soket-soket, baut-baut, kemudian sistem pendingin mesin ya. Untuk selanjutnya kita cek pada bagian untuk rem, aki. Di sini pastikan kondisinya juga masih oke dan masih normal. Kita cek pada bagian untuk minyak rem dulu. Pastikan untuk minyak rem di sini posisinya ini di batas maksimal. Dan untuk warna minyak rem di sini pastikan warnanya masih jernih. Ini kan masih jernih ya, masih kuning jernih. Kemudian selanjutnya remnya ini. Untuk mobil ini di sini masih ori. Tahun pembuatannya ini tahun 2018 sesuai dengan pembuatan mobil ini. Jadi sama. Kemudian kita cek pada suara mesin dan indikator display pada mobil. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian lampu indikator yang ada di display speedometer ini. Pertama kita on-kan dulu. Ketika kita on-kan, di sini lampu indikator problem menyala semua. Kemudian kita starter mobil. Pastikan di sini kondisinya untuk lampu indikator problem mati semua. Seperti itu ya. Jadi tata cara untuk pembelian mobil bekas, terutama untuk pengecekan mesin, seperti itu ya. Semoga untuk video saya ini bermanfaat dan berguna dan dapat membantu teman-teman semua dalam memilih mobil bekas yang berkualitas seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.